Shalom adik-adik. Wah, kurang keras suaranya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Luar biasa. Selamat hari Minggu bagi adik-adik semua yang dikasihi dalam Tuhan ya. Sebelum ibadah, perkenalkan dulu nama kakak, Kak Marita. Coba sebutin, Kak Marita. Ya, di sini kita mau sepakat bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mau dengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang mau bersama-sama sepakat sama Kakak Marita? Angkat tangannya. Baik, kakak lihat semuanya sudah angkat tangan. Jadi, dari mulai ibadah sampai nanti firman Tuhan, adik-adik semuanya harus duduk diam, dengar-dengaran baik kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh tidur, tidak boleh nangis. Sepakat? Sepakat ya, karena hari ini kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang selalu baru bagi kami, bagi mama papa kami, bagi keluarga kami. Hari ini kami mau ibadah, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Yesus saja yang bekerja dan ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami siap memuji menyembah Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Mari teman-teman adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan yuk. Hari ini adalah hari bahagia bagi setiap kita anak-anak Tuhan Yesus. Yang anak-anak Tuhan mari angkat tangannya. Ikuti tangan Kak Marita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi, suaranya dikerasin ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yuk suaranya adik-adik. Tuhan Yesus, amin. Tanpa memandang di antara, semuanya bergandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk, mama papanya ditunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kakak mau dengar suara adik-adik yuk. Hari ini apa? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kita, mantap. Semuanya bergandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk, katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan
Tuhan. Sekali lagi katakan, tunjuk yuk teman kanan kiri, katakan kau, kau, kau. Sekali lagi, kau, kau, kau. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau, kau, kau sahabatku, kau, kau, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, katakan tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Belum duduk dulu, masih berdiri, kita mau memuji Tuhan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Pasti adik-adik tahu ya lagu ini ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi katakan, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Biar musiknya mengiringi lagu ini, adik-adik, kita semua nyanyi lagu ini sepakat, semuanya bersukaria ya, semuanya senyum, giginya ditongolin. Terus kalau masih ada adik atau abang yang nangis, bilang jangan nangis, ayo bersukaria bersama Tuhan. Oke, kalau ada mama papanya di samping kanan kirinya, ajak berdiri, memuji Tuhan sama-sama, amin. Ayo semuanya kita bangkit berdiri, mana senyumnya, mantap. Yuk sekali lagi, adik-adik katakan, hari ini harinya apa? Ah, mantap. Sekali lagi katakan, mari apa? Hebat sekali. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini apa? Keren, harinya tuh. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Wah, adik-adik luar biasa sekali ya. Hebat emang anak-anak Tuhan. Mari adik-adik kita semuanya duduk. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Mari adik-adik yang bisa menyembah Tuhan, sembah Tuhan, atau yang masih belum bisa ikuti Kakak Marita. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan haleluya. Haleluya. Mari sembah, belajar menyembah Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu. Sekali lagi adik-adik katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu. Di depanku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Mari adik-adik katakan, mari semuanya bangkit berdiri. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di depanku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik katakan terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa atau bagaimana saat ini? Oh, puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita satu di dalam doa ya. Mari kita sama-sama berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah melindungi kami, Tuhan telah memelihara kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati kakak Riko yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan pakai dia sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang tahu cerita tentang Saul dan Yonatan? Angkat tangannya. Gak ada yang tahu? Oke, kalau gak ada yang tahu kita sama-sama belajar yuk dari firman Tuhan yang terdapat di 1 Samuel
pasal 14 ayat 1 sampai 23. Jadi adik-adik, pada waktu itu raja yang memimpin bangsa Israel, siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi waktu itu raja yang pimpin bangsa Israel itu yang pertama kali adalah Raja bukan Raja saya, tapi Raja Saul. Gitu adik-adik. Nah, raja siapa tadi adik-adik? Raja Saul gitu. Jadi Raja Saul itu dia memerintah selama 2 tahun pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel menjadi pasukannya. Nah, di mana yang 2.000 diantaranya bersama dengan Saul pada waktu itu di Mikmas. Dan 1.000 dia diperintahkan bersama-sama dengan ikut kakak siapa? Yonatan, adik-adik, bersama Yonatan 1.000 pasukan. Nah, pada waktu itu orang-orang Filistin mau menyerbu orang-orang Israel. Nah, orang Filistin berkumpul dan di situ dia mau melawan orang-orang Israel dengan 3.000 kereta dan ada juga 6.000 orang pasukan berkuda dan juga pasukan yang berjalan kaki sebanyak pasir di laut. Jadi itu artinya adik-adik sangat banyak sekali pasukannya orang-orang Filistin. Sedangkan tadi kakak kasih tahu pasukannya dari Saul itu cuman berapa? Cuman 3.000. 3.000. Nah, kalau 3.000 bertarung sama pasukan yang banyak sekali orang Filistin itu tentunya orang Israel tidak mungkin menang ya adik-adik. Orang Israel pasti akan kalah begitu. Tapi di sini kita belajar melalui cerita ini di mana pada waktu itu orang-orang Israel atau rakyat Israel itu gempar dan ketakutan karena melihat orang Filistin itu sangat banyak sekali pasukannya. Nah, pada waktu itu prajurit-prajurit Israel itu bersembunyi. Dia bersembunyi di mana? Dia bukan bersembunyi di rumah, bukan bersembunyi di kamar, tutup dengan selimut adik-adik. Tapi dia bersembunyi di gua-gua begitu, di keluk batu. Jadi ada batu yang sangat besar. Dia bersembunyi di dalam balik batu itu, di bukit batu, liang batu dan perigi namanya adik-adik. Nah, pada suatu hari itu Yonatan berkata kepada pasukannya yang menjadi temannya di situ. Selanjutnya dia katakan kepada temannya itu dikatakan, ayo ikut aku, kita mau menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin itu. Cara diam-diam, tapi jangan kasih tahu ayahku ya. Ayah Yonatan siapa tadi adik-adik? Namanya Raja Saul. Nah, ketika dia sudah pergi secara diam-diam bersama dengan tadi anak buahnya Yonatan begitu, dia pergi, tentunya dia pergi dengan bawa senjata ya, gitu. Dia pergi. Nah, sedangkan Saul di situ dia duduk di Gibea di bawah pohon delima yang di Migran. Dia masih menunggu-nunggu, masih bisa bersantai-santai gitu karena pada waktu itu Yonatan yang berada di garis depan bersama dengan pasukannya. Nah, setelah dari situ Yonatan dia menyeberangi daerah situ ke arah pasukan yang tadi orang Filistin itu secara diam-diam. Nah, Yonatan dia ngomong sama anak buahnya tadi atau pasukannya tadi. Dia bilang, ayo mari kita ke atas ke orang Filistin itu. Kalau orang Filistin itu nanti katakan, kalau kamu berani naik, aku akan menyerangmu. Tapi kalau kamu tidak, kamu akan di situ saja. Nah, di situ dia orang anak buahnya Yonatan ini dia merasa ketakutan. Tapi Yonatan menguatkan hatinya. Kita tidak usah takut. Kita harus naik. Kalau orang Filistin itu bilang naik, kita harus naik. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan.
bahwa Tuhan akan berperang bersama-sama dengan kita untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Jadi anak buahnya Yonatan itu dia tidak takut lagi adik-adik. Dia percaya kepada Yonatan dan juga percaya kepada Tuhan yang akan menolong dia. Nah, setelah dia naik ke bukit itu, dia melihat banyak sekali batu-batu yang ada di sana sangat besar sekali adik-adik. Nah, setelah sampai di atas, di batas batu yang besar itu, apa yang terjadi adik-adik? Nah, ternyata Yonatan dan pasukannya tadi, dia dikepung oleh orang-orang Filistin. Dia dikepung. Sampai Yonatan dia tidak bisa balik kembali, dia tidak bisa turun, dia tidak bisa menghindar. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Nah, di saat itu Yonatan mengalahkan orang-orang Filistin walaupun mereka sangat banyak sekali. Bahkan Yonatan memenggal prajurit-prajurit dan mengalahkannya dengan pedang-pedang daripada Yonatan dan juga anak buahnya. Nah, di situ artinya apa adik-adik? Bahwa kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita pasti akan menang. Walaupun musuh kita sangat banyak sekali, musuh kita sangat kuat sekali. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan pasti menang melawan siapapun yang menjadi musuh kita. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan ada di pihak kita. Nah, setelah dari situ akhirnya yang terjadi adalah orang-orang Filistin itu malah dia menjadi geger, dia malah saling menyerang temannya sendiri. Aneh ya adik-adik, kenapa bisa temannya sendiri yang diserang? Mereka saling tombakan, sampai dia pedangin temannya juga sampai luka-luka dan bahkan mati seperti itu. Nah, dari situlah ya, akhirnya yang menjadi akhir dari pertarungan itu Yonatan dan anak buahnya menang. Dan yang terjadi karena terdengar bahwa Yonatan itu menang, tersiarlah kabar seluruh bangsa Israel. Dan Saul bersama juga dengan anak buahnya, dia mengabarkan kepada bangsa Israel bahwa kemenangannya atas orang Filistin sudah tersiar di seluruh bangsa Israel oleh karena Yonatan. Nah, dari sini kita belajar adik-adik bahwa kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, kalau kita hidup percaya kepada Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada di pihak kita. Setiap musuh, setiap permasalahan kita, kalau kita lagi sakit adik-adik, tapi kita mau berdoa kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan kita, maka Tuhan akan membebaskan kita dari setiap permasalahan yang ada. Kiranya firman Tuhan yang kakak bagikan pada saat ini dapat menjadi kekuatan bagi adik-adik, terus bertumbuh di dalam Tuhan, semangat terus di dalam mengiring Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mari kita lipat tangan dan kita tutup mata dan kita berdoa kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau pulang, kami mau berpisah, dan kami mau kembali bermain bersama dengan teman-teman kami. Dan kami mau melakukan kegiatan kami. Tuhan, lindungi kami, pelihara kami ya Bapa. Dan kami juga berdoa, kiranya Tuhan berkati orang tua kami, Papa dan Mama kami, Tuhan berkati ya Bapa. Dan berikan kami kesehatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, dan kami setia kepada Tuhan. Terima kasih juga buat kakak Riko yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati dia di dalam kehidupannya ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami ini, kiranya Tuhan selalu memelihara kami di sepanjang kehidupan kami,
saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, adik-adik semua katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.